Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dari kemarin-kemarin saya ingin bahas ini ya, tentang hal perdukunan, tentang pesugihan, tentang yang namanya penjaga badan secara alam roh ya, alam gaib ya. Alam gaib atau kuasa kegelapan ya, atau apapun itu yang tidak bersangkutan pautan dengan Tuhan. Ini saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Apabila Bapak Ibu ya masih yang namanya melekat pada hal itu, masih melakukan hal itu, saya cuma bisa mengajak Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih untuk yang namanya melepaskan, menanggalkan perbuatan tersebut. Karena apa? Karena jauh daripada hal tersebut ya, masih ada Yesus yang lebih berkuasa, lebih memberikan janji yang benar dan tepat untuk kita terima. Memang secara nyata kalau kita meminta kepada iblis ya, itu cepat pemberiannya. Tetapi kita akan merasa kurang puas dan haus terus dan haus terus dan haus terus. Tetapi ya, kemungkinan ya, atau banyak yang mengalami ya, karena saya pernah mencek-cek di media sosial ya, kesaksian-kesaksian mereka yang sudah melalui hal tersebut atau sudah lepas dari hal tersebut ya, atau masih melakukan hal tersebut ya, itu pasti yang namanya meminta tumbal ya. Terus yang gak enaknya itu akan kehidupan kita yang akan datang. Pikirkanlah kehidupan kita yang akan datang, karena hidup ini gak selamanya, karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan memanggil kita. Ini yang mau saya katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, bahwasanya ya, Lucifer sendiri ya sudah capek dia menyuruh antek-anteknya untuk saya mengikuti mereka. Dan sampai di tahun 2021 kemarin itu, tanggal 1 bulan 5, dia datang sendiri kepada saya. Karena apa? Karena antek-anteknya saja tidak mempan untuk mengganggu saya, untuk membuat saya kalang kabut, untuk membuat saya mundur diri daripada Tuhan ya, untuk menyerahkan diri saya sendiri kepada Tuhan ya. Dia tidak mampu. Karena apa? Karena ada Yesus yang menjaga saya, karena dia meminta saya untuk menjadi pengikutnya. Saya tidak mau ya, sedangkan hal tersebut saja saya tidak mau ya, Bapak Ibu saudara terkasih, apalagi untuk menggunakan hal-hal yang tidak terpuji tersebut, ataupun menggunakan di dalam bisnis tentang pesugihan ya, supaya cepat jadi kaya, ataupun penjaga badan apa segala macam. Saya tidak mau. Karena apa? Karena apa? Saya tidak mau melakukan hal tersebut ya. Karena sebelum umur saya 20 tahun, saya sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja. Saya sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan terhadap hidup saya. Saya sudah melihat bagaimana ya, Tuhan menyuruh saya untuk menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan tersebut ya. Bagaimana Tuhan menyatakan suaranya kepada saya, sampaikan katanya, doakan. Jadi apa yang harus saya ikuti daripada setan tersebut? Apa yang harus saya banggakan dari hal tersebut? Kalau ujung-ujungnya kematian yang kekal yang akan saya ikuti bila saya mengikuti Lucifer tersebut. Padahal perdukunan ini di bawahnya Lucifer, di bawah yang namanya satanik ya. Walaupun saya tahu ya, dia secara langsung datang kepada saya, tetapi saya cuma mengakui di hadapannya adalah bahwa hidup saya adalah miliknya Kristus. Saya katakan kepadanya, Yesus aku milikmu, Yesus aku percaya,
percaya. Waktu saya katakan saya adalah miliknya Kristus, miliknya Yesus, dia langsung hilang. Dia langsung hilang. Dia langsung hilang. Jadi Bapak Ibu, ini yang saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu ya. Karena orang-orang seperti Bapak Ibu adalah orang-orang yang pemberani. Ya, bagaimana caranya kalau Bapak Ibu mengatakan, nanti kalau saya lepas dari ini, dia akan mengganggu saya, dia akan membuat saya sampai mati apa segala macam kalau saya tidak memberikan hal apa yang menjadi mau dia. Atau gak bisa, susah untuk lepas dari dia, pasti akan dipantau dan dikejar terus. Hello Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menceritakan ini, buat kita semuanya yang sudah pernah terlibat di dalam perdukunan, terlibat yang namanya pesugihan, terlibat yang namanya memiliki penjaga badan, ya, atau apapun itu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya, berhala apapun itu, ya, perhatikan hidupmu. Jangan takut ketika engkau mau melepaskannya, bersandarlah kepada Yesus. Ketika dia datang mengganggu, panggil Yesus dan naikkan pujian penyembahan. Naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Hari-hari naikkan lagu pujian penyembahan bagi Tuhan. Dan adakan doa peperangan bagi keluargamu, untuk keluargamu, untuk dirimu, dan doa puasa. Karena yang membuat dia tidak dapat menyentuh kita adalah karena ketika kita memanggil Yesus, menaikkan pujian penyembahan. Ya, ini bukan karena saya mendengarkan perkataan orang lain, tetapi inilah yang saya alami, yang pernah saya lepas dari setan tersebut. Jadi jangan pernah takut kalau dia datang. Ya, mungkin waktu pas berapa bulan yang lalu ya, bulan lalu atau 2 bulan yang lalu, ya, anak buahnya masih mengincar saya di dalam mimpi, ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, karena dalam mimpi, ya, awalnya mimpi bisa jadi nyata. Kenapa? Mimpi adalah suatu tanda awal bagaimana, ya, hal-hal akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak mempercayai, kita tidak akan mendapatkan bagian hal yang buruk itu. Tapi kalau kita mempercayai, maka akan terjadi gitu. Nah, pada saat itu 2 kali, ya, 2 kali di dalam mimpi ini, ya, si antek-anteknya anak buahnya Lucifer ini mengganggu saya di dalam mimpi. Sehingga saya mengatakan, aduh, waktu di dalam alam nyata saya mengatakan, aduh, saya capek. Kenapa? Capek memang dikejar-kejar, ya. Capek apalagi kalau sudah bertemu, ya. Karena lebih baik bagi saya mendapatkan yang namanya, ya, suatu mimpi yang indah daripada Tuhan, ya, atau, ya, Tuhan sendiri yang berbicara kepada saya, malaikat Tuhan atau Roh Kudus yang berbicara sama saya. Saya lebih suka itu karena lebih tenang, ya, auranya sangat senang, ya, tenang gitu, ya, sangat tenang. Sekalipun hal-hal misalnya untuk membuat kita waspada, perkataan-perkataan yang seperti itu, tetapi secara roh, secara jiwa kita akan tenang. Tetapi kalau sudah yang datang itu adalah setan, memang membuat kita seperti kayak ada tekanan tersendiri, ya. Tetapi ketika kita datang sama Tuhan, ya, ketika kita datang sama Tuhan, itu akan lepas. Ketika kita didoakan, ya, kita akan lepas, dibebaskan dari segala hal yang jahat. Bapak Ibu, mungkin waktu 2 bulan yang lalu itu atau sebulan yang lalu itu, saya itu tidak tenang, ya, karena kepikiran terus, aduh, dia lagi, capek gitu kan. Akhirnya setelah saya pelepasan dari via Zoom dari hamba Tuhan, Bapak Ibu, ya, karena dia melihat sesuatu dari dalam diri saya, ya, akhirnya apa? Saya bebas. Kenapa? Yang dia lihat di dalam diri saya itu adalah kepikiran akan hal itu, ya. Karena hamba Tuhan itu mengatakan seperti itu, akhirnya saya didoakan. Hati saya yang tadinya mengatakan aduh capek
ketemu dengan hal yang seperti ini. Akhirnya saya bebas, lepas. Ya, kalau kamu orang datang, tetapi ingat, ketika engkau datang, aku akan menyatakan kemuliaan Tuhan terhadap bangsa-bangsa ataupun umat Tuhan. Dimanapun saya berpijak, dimanapun saya melangkah, di situ saya akan bersaksi tentang Yesus yang berkuasa. Karena apa? Karena ketika saya panggil Yesus, engkau lari, engkau gemetar seperti yang saya lihat waktu itu. Ya, yang terakhir saya lihat bulan 6 tanggal 3, iblis itu lari karena saya panggil Yesus. Saya panggil Yesus. Akhirnya puji Tuhan, Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang lihat sekarang ini, saya tidak mengalami hal apapun. Ya. Kalau orang yang tidak bersandar, tidak benar-benar memanggil, mengandalkan Yesus dalam hidupnya, kemungkinan akan mengalami yang namanya berbulan-bulan atau bertahun-tahun diganggu setan tersebut. Tetapi ingatlah, percayalah, ketika nah, ya, di sini saya mau ngasih tahu bahwasanya, ya, ketika yang percaya kepada Tuhan dan memanggil Yesus, menaikkan pujian penyembahan tersebut, ketika diganggu oleh si setan tersebut, bukan hitungan hari saudara, tetapi ya, hitungan jam pun engkau akan bebas dari kuasa si iblis itu. Hitungan menit engkau akan bisa bebas dari kuasa, dari cengkraman si iblis tersebut. Karena apa? Engkau memanggil Yesus untuk menyelamatkanmu. Ya. Karena ini sudah saya buktikan sendiri dengan mata kepala saya sendiri, dengan tubuh saya sendiri yang diganggu setan dalam hitungan jam. Dia tidak dapat memegang saya. Dalam hitungan jam dia lepaskan saya. Ya, dengan proses tersebut, ya. Dalam hitungan detik itu pun saya pernah. Ya, karena dia mau membunuh saya. Karena malaikat maut itu mau membunuh saya. Tapi apa? Puji Tuhan. Tanggal 3 bulan 6 tahun 2024 kemarin. Di situ saya melihat ketika saya panggil Yesus, roh tersebut lari terbirit-birit, menghilang. Dan yang ada yang saya lihat itu ada yang menghilang, ada yang langsung lari terbirit-birit. Bayangkan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Ya, karena ada ayat yang menyatakan hal ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, yang kita bahas di sini adalah tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Oke? Demi nama Yesus. Jadi Bapak Ibu yang saudara-saudara terkasih, ya, kita tidak usah memanggil yang namanya pendeta sekalipun, ataupun kita memanggil pendeta sekalipun. Tetapi, ya, seperti keadaan saya kemarin itu, bagaimana saya memanggil pendeta? Karena pada detik-detik itu nyawa saya di ujung tanduk. Tanggal 3 bulan 6 2024 kemarin. Ya. Karena saya mau dibacok oleh setan itu. 2 kali setan itu, ya, 2 kali roh itu datang di hitungan detik yang sama, di hitungan menit yang sama dia datang. Ya, tetapi apa? Saya hanya memanggil Yesus. Yesus, Yesus. Saya katakan seperti itu. Saya tunjuk-tunjuk Yesus, Yesus, Yesus. Dia lari. Apakah sempat kita memanggil hamba Tuhan untuk mendoakan kita? Kalau dalam seperti keadaan saya,
Tidak kan? Makanya yang di sini kita bukan yang namanya tidak memerlukan bantuan doa dari hamba Tuhan atau dari orang lain. Tetapi yang diajari di sini adalah nih, diri kita, karena masing-masing kita semuanya diberikan roh yang sama oleh Tuhan, diberikan kuasa yang sama oleh Tuhan untuk mengusir setan itu, untuk memanggil Yesus supaya apa? Setan itu lari. Ya, setan itu lari. Oke. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Apabila engkau terikat, apabila engkau berniat untuk melepaskannya, ingat, engkau adalah orang-orang pemberani, engkau adalah laskar-laskar Kristus, ya. Engkau adalah calon-calon laskar-laskar Kristus yang akan menemani Yesus Kristus berperang untuk melawan di hari Armageddon itu, untuk melawan si iblis tersebut dengan pasukan-pasukannya. Pahami ibu-ibu, bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah laskar-laskar Kristus yang harus berani melawan yang namanya keputusan untuk tidak mengikuti iblis, untuk tidak yang namanya memiliki sesuatu hal-hal yang di luar Tuhan. Engkau harus berani mengambil keputusan itu, karena satu saat nanti rumah kita itu di surga, bukan di bumi. Karena pada satu saat nanti iblis bukan memerintah di kerajaan neraka, tetapi disiksa. Kalau engkau pernah mendengarnya dari iblis tersebut, memerintah katanya di kerajaan neraka, memerintah di neraka. Tidak, engkau sedang ditipunya, engkau sedang dibohonginya. Jadi yang ada mereka hanya disiksa. Jadi ambil keputusan keberanian untuk menolak hal tersebut, Bapak Ibu. Beranilah untuk menolak. Dan ini bukan suatu perintah, tetapi ini adalah kewajiban kita sebagai anak Tuhan yang mengatakan kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, yang KTP-nya KTP secara agama adalah orang yang percaya Yesus. Ya. Jadi kalau hal tersebut, ya, yang namanya saya tidak ada membangga-banggakan, ya, tetapi hal ini yang harus Bapak Ibu ingat, ya. Kalau saya saja bisa menolak ajakan Lucifer, ya, dan intimidasi daripada antek-anteknya Lucifer, ya, saya bisa lolos. Itu karena apa? Itu karena Yesus. Kalau saya saja bisa, Anda pun semuanya pasti bisa lolos dari hal tersebut. Karena apa? Memanggil Yesus, menaikkan pujian penyembahan, doa puasa, dan mengadakan doa peperangan, ya, doa peperangan untuk menghentikan pekerjaan iblis atas diri kita, atas rumah tangga kita, atas anak-anak kita, atas keluarga kita, ya. Yang mau diajari tentang bagaimana cara doa peperangan, yuk, calling saya, ya, atau DM saya atau chat saya, ya. Maka saya akan ajari Bapak Ibu kembali, ya, untuk berdoa tentang hal tersebut. Di dalam nama Yesus pasti Bapak Ibu semuanya bisa bergerak melakukannya, bergerak dan menjadi pemenang dan akan menjadi laskar-laskarnya Kristus. Ingat, ya, pada bulan 6 tanggal 22, ya, saya sudah diingatkan Tuhan bahwasanya kita, ya, harus mempersiapkan laskar-laskar Kristus itu, mempersiapkan laskar-laskar Kristus. Karena apa? Waktunya Tuhan sudah dekat. Maka daripada itu, siapakah laskar-laskar Kristus itu? Laskar-laskar Kristus itu adalah kita orangnya. Siapapun kita yang mendengarkannya ini, kitalah laskar-laskar Kristus tersebut. Jadi persiapkan diri kita untuk menjadi laskar-laskar Kristus yang berani untuk menyatakan tidak pada yang namanya
perdukunan, pesugihan, ya, apalagi penjaga badan, ya, apalagi dan lain-lainnya, ya. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Ini saja yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, karena inilah ya yang Tuhan taruh di hati saya dan pikiran saya untuk saya, ya, menyampaikan pada Bapak Ibu saudara-saudara untuk lepas dari hal tersebut di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Tuhan, Engkau adalah gembala kami. Kami tak akan kekurangan apapun, ya Tuhan, apabila Engkau yang mengembalakan kami dan menuntun kami. Gadamu, tongkatmu lah yang menjadi penghibur kami dan menolong hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, roh apapun yang coba mengikat kehidupan kami, kami putuskan, kami hancurkan segala kuasanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang kami percayai di dalam kehidupan kami. Kami bebas, kami lepas dari hal tersebut. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Engkau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang ajaib, yang membebaskan, melepaskan kita. Ingat, apabila roh itu mengerjai kita, panggil Yesus, naikkan pujian penyembahan dari hati kita, dari bibir kita, dari pikiran kita. Harus seirama, sejiwa. Karena yang mengalir dari hati, tubuh, jiwa, roh kita, pujian penyembahan itu, maka hasilnya akan mengalami hadirat Tuhan dan pembebasan. Dijauhkan dari roh jahat. Karena roh jahat ketika dia melihat nyanyian itu mengalir dari hati kita, keluar dari hati kita melalui mulut kita, itu dia tidak akan bisa menyentuh kita. Amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus yang membebaskan, menyelamatkan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.